Dan Allah juga memberi kiblat yang kedua, yaitu di Arab sana Masjidil Haram, kiblat Ka'bah itu tadi. Kemudian mereka tentara Abraha melihat kondisi seperti itu. Memang dari dulu itu ada namanya peperangan. Mereka menyerbu itu Ka'bah. Dia mau menghabisi. Karena Abraham melihat bahwa cikal bakal Ka'bah ini akan terkumpulnya seluruh dunia manusia. Jadi sebelum itu dia mau selesaikan saja, tidak ada kekuasaan seperti itu. Ketika mereka menyerbu Ka'bah dengan pasukan bergajah, ini yang jadi tanda tanya. Pertanyaannya, memangnya gajah itu ada di sana? Di Arab. Ya. Pertanyaannya, memangnya gajah itu ada nggak di sana? Gajah itu nggak ada. Yang gajah itu ada yang di Afrika. Yang di Afrika, Asia. Kalau di Arab yang ada onta. Kenapa di sini dikatakan, apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah telah bertindak terhadap tentara bergajah? Artinya penyerbuan ini sudah ada. Ya tuh, tapi gajahnya ini kenapa ada masuk gajah? Sampai bilang pasukan unta. Nah ini sudah. Iya, berarti ini pasukan orang-orang yang kuat. Digambarkan oleh Allah gajah. Sama sekarang Amerika itu pasukan bergajah. Eropa, Inggris, Prancis, Italia itu semua pasukan bergajah. Tetapi kenapa hari ini Ustadz ulama yang ada di Indonesia maupun luar negeri terpengaruh bahwa gajah itu ada? Dan dia kalau mengartikan ini, apakah kau tidak melihat bagaimana pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraham mau menghancurkan itu Ka'bah? Kemudian Allah mengirimkan tarmihim bil, kemudian Allah mengirimkan burung dari neraka dan mengambil batu-batu, kemudian dilemparinya pasukan bergajah itu. Maka pasukan bergajah itu kasbun maku, seperti daun yang keropos. Ini apa ini? Ini kan kalau kita perhatikan ini ayat, sepertinya ini kartun. Iya. Padahal ini ayat kan untuk manusia. Kenapa seperti kartun modelnya? Coba kita analisa dulu sedikit ini. Ini kan maknanya mutasyabihat. Gajah, apakah engkau tidak memperhatikan? Alam tara kaifa fa'ala, bagaimana Allah berbuat. Fa'ala ini melakukan atau berbuat. Rabbuka bi terhadap pasukan bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Maka mereka dijadikan ja'ala yaj'al kekuasaannya itu dalam bentuk kesesatan. Dalam bentuk kesesatan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsal alaihim tayran, dan Allah mengirimkan burung. Siapa ini burung? Ini saya belum aman. Burung ini Belum burung. nyampe saya. Berarti hari ini bukan hanya kita belum nyampe, tapi semua belum sampai. Ustadz hari ini nggak ada yang nyampe. Gue siap aja kalau mengerti ini masih burung, dia bilang. Oh dari burung dari neraka itu membawa. Kurai siap ini loh, tingkatan prop masih diartikan burung. Coba diulangi ya. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Alam yaj'al kaidahum, bukankah dia kaidahum fi tadlil, itu kalau dalam bahasa Arab, apakah bagaimana alam yaj'al kaidahum, mereka menjadikan tipu daya mereka, pekerjaan mereka fi tadlil, dalam bentuk kesesatan atau kehancuran. Nah, maksudnya ini mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Kekeliruan dan kesesatan apa yang mereka lakukan, programnya untuk menghancurkan apa yang dibangun oleh Ibrahim. Itu intinya, karena mereka menganggap bahwa ini kan Ibrahim kan ini tauhidnya kan jelas kepada Allah, dan pada saat itu musuh masih ada loh. Di Ka'bah itu masih
kencang. Ini pengaruh daripada kekuasaan Namrud. Berarti yang membangun Ka'bah pertama Ibrahim. Iya. makanya ada kuburannya. Ya, ada makam Ibrahim di situ sampingnya. Makam. Jejak kakinya. Dan kami jadikan mereka menjadi kesesatan kepada mereka. Kekuasaan di ayat wa alam naj'al kaidahum fi tadlil. Tipu daya dan untuk menghancurkan Ka'bah. Dan kami kirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong warsal alim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu berasal dari berarti burung. Saya minta tes di awal. Saya lagi susah. Jadi burung ini yang dikirim oleh Allah namanya burung ababil. Ababil. Iya, memang burung ini ababil. Memang ada nama burung Nama ababil. Burung ababil yang membawa batu dari neraka. Membawa batu dari neraka. Untuk apa? Setiap orang yang ada yang menyerbu Ka'bah itu nama-namanya sudah ada dalam batu itu. Itu menurut tafsir mereka hari ini. Nama-namanya udah ada. Membawa apa tuh? Batu dari neraka. Batu api ya. Iya. Baru ada nama-namanya itu setiap pasukan. Iya, setiap pasukan yang menyerbu Ka'bah namanya sudah ada di dalam batu itu. Jadi ini penyerbuan. Jadi ini burung membawa batu-batu yang dari neraka, ya kan? Sudah ada nama-nama mereka di dalam. Misalnya Jenderal Dudung. Sudah ada. Ada. Jadi kau cari orangnya juga jadi itu. ini pelemparannya ini tidak meleset. Pas. Mau kemana ada semua. Yang jadi pertanyaan di sini, ini burung dikirim dari langit membawa itu takdirnya apa? Kali itu masih tafsir. Iya, itu kan masih tafsir kita bahwa burung ini. Kalau kita tafsirkan dia burung, berarti cerita ini cerita film kartun. Dongeng. Dan dari neraka. Apa yang maksudnya? Burung itu adalah pasukan yang Allah pilih. Burung itu adalah pasukan yang Allah pilih melalui pelajaran-pelajaran ayat-ayat Allah. Batu itu adalah ayat-ayat Allah yang dibawa melempari mereka. Jadi ini peperangan ini kita harus pahami dulu. Ini peperangan apa ini? Peperangan kehancuran apa ini? Iya toh? Ini berbicara tentang simbolis. Bahwa bagaimanapun kekuatan mereka ingin mau menghancurkan Ka'bah. Ya, ini kan baru berniat untuk mau menghancurkan Ka'bah, belum dia mau melakukan. Bagaimana Allah memperlakukan mereka, tentara bergajah. Tentara bergajah di sini adalah kekuatan superpower. Iya, iya, kekuatan superpower yang mereka semua orang takut. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, yang mereka mempunyai tipu daya dan kesesatan yang mereka lakukan. Jadi niatnya sudah niat ya. Siapa itu? Berarti orang-orang yang tidak memahami konsep Al-Quran. Mereka punya rencana untuk menghancurkan ini keadaan. Sistem Allah ini mau dihancurkan. Ajaran Ibrahim, sistem Allah ini dia mau menghancurkan. Allah pakai simbol yaitu Ka'bah. Jadi ajaran kita ini simbolisnya Ka'bah. Apa itu Ka'bah? Ka'bah itu daerah yang suci, yang tidak bisa disentuh oleh orang-orang musyrik, orang kafir, orang munafik, nggak bisa, Pak. Tapi kalau secara kenyataan mereka bisa masuk. Tetapi musyrik dalam apa ini? Kafir dalam apa? Fasik dan munafik dalam apa? Dari segi ilmu. Mereka tidak bisa masuk. Apakah mereka paham apa yang kita katakan? Enggak. Apakah mereka paham dengan keadaan mereka? Dia tidak paham, Pak, bahwa mereka terlibat kemusyrikan dengan
teori-teori ilmu Allah di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an. Apakah mereka tahu bahwa dirinya kafir? Tidak. Mereka selalu mengatakan saya ini bukan orang kafir. Tetapi mereka membelakangi ayat-ayat Allah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin, eksistensinya mereka kafir di mata Allah, nilainya. Mereka eksistensi nilai di mata Allah najis. Innamal musyrikuna najazun fala taqrabul masjidil haram. Sampai kafir itu sebenarnya Tidak mau ikut mendengarkan ayat Allah, tidak mau dia belakangi konsep ini. Jadi siapa saja manusia hari ini membelakangi konsep Quran, kafir ya. biar orang muslim, biar orang sering sholat, ketika dibacakan ayat-ayat dia bantah terus dia membelakangi, kafir. Karena ayatnya mengatakan walladzi ba'atsa fil ummi, surat 62 ayat 2, walladzi ba'atsa fil ummina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kana min qablu lafi dhalalin mubin. Sesat yang nyata. Kalau orang sesat yang nyata berarti alias kafir. Yukadzibuna bi ayatillah ulaika humul kafirun. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itulah orang-orang kafir. Itu dalam ayat juga ada. Atau nu'min bi ba'd wa yakfur bi ba'd wa yattakhidhu baina sabili rabbik ulaika humul kafiruna haqqan. Beriman kepada sebagian, ingkar kepada sebagian, beriman kepada Quran. Saya iman, Pak. Apa yang kau katakan terima. Tetapi saya juga mengingkari ayat-ayat yang mengganggu bisnis saya atau yang mengganggu kehidupan saya. Seperti jangan berzina, itu kok ganggu saya. Kenapa? Karena bisnis saya ini butuh perempuan. Ketika saya depresi atau apa, itu saya butuh untuk lobby orang. Nah, itu saya punya teman juga sudah lobby, masa saya tidak servis. Wanita harus ada. Nah, saya tidak sepaham dengan kita. Itu berarti mereka beriman kepada sebagian, ingkar kepada sebagian. Wa yattakhidhu baina sabil, mereka membuat jalan yang untuk mengimbangi tadi, dia juga buat jalan. Mereka itu orang-orang yang pintar, cerdas. Allah katakan dia juga termasuk orang-orang kafir. Ulaika humul kafirun. Karena kenapa? Karena Allah tidak mau sistemnya dikasih model seperti itu. Dipotong. Iya. Kau juga iman, kau juga ingkar. Gak wajar. Makanya Allah perintahkan udhulu fisilmi. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Iya. Jadi tidak ada yang tidak. Semua kau harus taslim. Tidak boleh setengah-setengah. Kemudian pasukan berjihad di situ adalah manusia yang Superpower. ya, manusia yang mempunyai kekuatan besar. Pasukan. Burung di situ adalah para malaikat Allah yang telah diutus, yang memakai jubah hitam. Jubah hitam artinya kelihatan ya, pasukan-pasukan perang memang kalau jubah. Kalau masih jubah putih, oh ini standar nih. Tapi kalau sudah pakai hitam, ini lain. Ini tidak ada kompromi. Lalu sekarang rudal. Ya, gitu. Sudah ada kompromi. Mereka membawa rudal, Sovietnya membawa rudal. Itu batu dari neraka itu. Ini inspirasi semua ini, Pak. Iya. Kita. Mereka membawa senjata pamungkas. Iya. Satu kali nembak, kaspen makul. Kamu seperti daun yang keropos, habis. Jadi cerita ini sebenarnya cerita perang. Artinya mereka bergerak di darat, para malaikat ini bergerak di langit. Yang melempari mereka berarti di atas pesawat, Pak. Jadi curiga. Berarti teknologinya orang-orang yang dibimbing oleh Allah sudah canggih. Itu pesawat kalau DBRAK itu selesai. Itu seperti tarmihim bihijaratin. Kenapa ayat diartikan burung yang seperti itu kemudian dia membawa batu yang dari neraka terus melempar? Ini bahasa apa ini? Luar biasa Al-Quran ini. Dia sudah tembus di situ, Pak. Tapi kita lari dari dia. Makanya saya bilang,
biar Quraisy siap hari ini masih diartikan itu burung. Kalau kita ini pesawat yang paling canggih Amerika. Jadi yang bawa itu orang mukmin. Nah, orang mukmin yang bawa. Canggihnya itu pesawat orang mukmin yang bawa, bukan lagi mereka yang bawa. Karena kenapa? Karena fa'ala rabbuka, Allah yang melakukan. Kalau Allah melakukan berarti orang-orangnya yang dikasih. Seperti Soviet kita tidak tahu. Siapa tahu ada orang yang seperti itu Pak, di dalamnya. Sehingga mereka menggenapi ini ayat. Apa menggenapi? Menjalankan ini ayat. Mereka punya burung. Mereka membawa batu dari neraka. Iya. Rudal. Itu sebenarnya. Ya, itu makna daripada alam semesta itu. Jadi kekuatan Allah ini jauh lebih besar daripada pasukan berjaya. Nah, jadi NATO sekarang adalah pasukan berjaya. Soviet sekarang ini banyak diam. Tapi Allah menggerakkan mereka. Di Chechnya itu rata-rata Muslim. Iya. Tentaranya. Kalau Allahu Akbar. Tentaranya. Nah, itu. Negara bagiannya. Presidennya Jadi sekarang ini sekarang yang di Padahal dulu itu negara komunis tuh. iya. Kenapa berbalik? Kenapa berbalik? Karena itu Allah katakan, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah berbuat? Allah berbuat, dia menguasai Pak. Jadi inspirasi. Iya. Baru Putin itu yang dipakai chessnya. Iya. Dipercaya itu pasukan. Iya. Itu kan pasukan gajah. Jadi ayat ini kan sudah jalan sekarang. Sudah jalan ini sekarang. Terlontar-lantar mereka ini. Bagaimana Allah memperlakukan mereka, orang-orang yang zalim. Yang ingin menghancurkan Ka'bah. Berarti programnya ini memang mau menghancurkan Islam. Ini NATO ini, Eropa ini. Programnya memang mau menghancurkan Islam. Islam itu adalah Ka'bah.